Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, hingga kami memperoleh kesehatan, sukacita pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, kasih setiamu selalu menyertai kami dan lindungi kami Tuhan satu hari ini untuk melanjutkan segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang memotivasi hidup kami. Buka hati kami Tuhan, berikan kami roh pengertian, dan mampukan kami dengan roh-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, terimalah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Jumat 30 September 2022, nats renungan kita tertulis di Lukas 1 ayat 50, demikian firman-Nya. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bahasa Batak dikatakan, ai mersudut-sudut do, asini rohana, mida aka, nama kabiari ibana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Rini, seorang anak kecil, datang mengunjungi rumah Pak Edi dan berkata, Pak Edi, maaf, besok saya harus membayar uang sekolah. Lalu Pak Edi dalam wibawanya memberi amplop yang sudah disediakan dan menyerahkannya pada Rini sambil berkata, ini ambillah nak Rini dan jangan lupa, kamu harus takut akan Tuhan sehingga hidupmu akan diberkati. Ini selalu Pak Edi katakan, Pak Edi tekankan kepada Rini. Dan 20 tahun kemudian, Rini yang telah lulus menjadi dokter ditanya, mengapa Mbak Rini ingin menjadi dokter? Jawab Rini, saya ingin memberikan hidup saya pada sesama. Loh, mengapa? Tanya wartawan yang ada di kampus tersebut. Karena orang yang membiayai sekolah saya, hidupnya penuh berkat karena ia takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan selain dengan setia mendengarkan sabdanya juga adalah dengan mengasihi sesama. Sama seperti yang dilakukan Pak Edi pada saya. Dan saya dedikasikan kelulusan ini bagi Pak Edi yang telah berada di sisi Tuhan. Rahmat hadir atas orang yang takut akan Tuhan. Itulah saudara-saudara topik renungan kita pagi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nats renungan hari ini adalah bagian dari pujian Maria yang memuji karya Allah yang besar atas hidupnya. Sebab Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu Juru Selamat yang kudus, yang adalah anak Allah. Karena itulah Maria sangat bersuka cita dalam pujian ini. Maria juga menyatakan sebuah pengakuan dan pengharapan bahwa rahmat Allah akan melimpahi setiap orang percaya lintas generasi. Rahmat atau anugerah dan berkat Tuhan itulah yang dicari dan dinantikan banyak orang, setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan agama-agama juga mengajarkan kerinduan semua umat akan curahan rahmat Allah. Itu selalu ada penekanannya. Maka saudara-saudara, demikian juga bagi kita yang mengandalkan Tuhan.
bahwa curahan rahmat Allah akan hadir dalam kehidupan orang percaya yang takut akan Allah. Bagaimanakah agar rahmat Allah itu turun dan hadir dalam kehidupan orang percaya? Dan bagaimana pulakah agar rahmat itu terus-menerus hadir dan dinikmati setiap orang bahkan lintas generasi? Jawabnya sederhana, takutlah akan Tuhan. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah dengan melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana sesungguhnya ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Demikianlah hidup orang percaya wajib mengikuti jejak Kristus, yaitu hidup di dalam ketaatan. Pemazmur juga memberi kesaksian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Itu bisa kita baca di Mazmur 33 ayat 18. Dan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dan itu juga bisa kita simak di Mazmur 145 ayat 19. Maka saudara-saudara yang terkasih, maukah kita mendapatkan rahmat Allah itu? Kalau iya, mari hiduplah dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Mari kita ikuti teladan Kristus. Maka rahmat itu tidak hanya kita nikmati, tetapi bahkan juga dinikmati oleh keturunan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berkarya. Shalom.